Assalamualaikum, halo semua, selamat datang di podcast Biotek Talk. Podcastnya Himpunan Mahasiswa Bioteknologi Universitas Al-Azhar Indonesia. Sebelumnya kenalin nih, nama aku Syahrani Latifah. Dan aku Dania Jasmine Arahim. Kita di sini selaku host podcast Biotek Talk. Pada episode kali ini merupakan episode ke-7 Biotek Talk yang berjudul Bagaimana Cara Menjadi Wirausahawan di Bidang Bioteknologi. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber dari alumni Bioteknologi UAI Angkatan 2010 loh, yaitu Kak Sarah Apriliani Nurjana, SSI. Halo Kak, gimana nih kabarnya? Halo semuanya, Alhamdulillah sehat, semangat selalu. Alhamdulillah ya Kak, semoga kita dan teman-teman yang sedang mendengarkan podcast ini insya Allah juga diberi kesehatan dan perlindungan dari Allah SWT. Amin, harus sehat semua. Oke Kak, di podcast kali ini kita mau sharing-sharing nih mengenai salah satu usaha di bidang bioteknologi, pengalaman membangun usaha, juga tips membangun usaha. Nah, Kak Sarah ini merupakan owner atau pendiri Sobat Veggies loh, Biotekers. Keren banget kan? Keren banget dong. Iya Kak Sharon, Sobat Veggies itu apa sih? Nah, dari yang aku tahu, Sobat Veggies itu merupakan sebuah platform yang menjual sayur dan buah segar dari petani lokal. Wah, menarik banget nih topik yang akan kita bahas pada hari ini dan pastinya juga sangat bermanfaat. Mungkin daripada pendengar podcast kita ada yang sedang berencana atau sedang menjalankan usaha baru. Maka dari itu, kita simak yuk pembahasan pada episode hari ini. Nah, mungkin sebelum aku masuk ke pertanyaan kali ya, Kak. Boleh nih aku mau tanya, apa sih kesibukan Kakak saat ini? Oke, kalau setiap hari aku biasanya kalau nggak ke gudang, kita jalan-jalan ke petani, ngobrol-ngobrol sama petani. Karena kebetulan kan Sobat Veggies ini sebenarnya bergerak di bidang hilirisasinya, yaitu bantu jualan produk-produk petani seperti itu. Jadi kita banyak hari ini pun lagi di Bogor kebetulan, makanya ada suara ini mohon maaf ya. Jadi ada suara sungai, kita lagi ya banyak-banyak ke daerah-daerah gitu, seru banget nih ngobrol-ngobrol sama petani juga gitu. Tapi kesibukannya sih biasa-biasa ya, itu ke gudang, kalau nggak gudang ya ke kebun, gudang kebun gitu. Oke Kak, berarti ternyata Kak Sarah ini punya banyak kesibukan ya teman-teman. Tapi alhamdulillah Kak Sarah bisa dan mau sharing-sharing sama kita pada hari ini. Oh iya Kak, kalau boleh tahu nih, apa sih yang membuat Kakak akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang wirausahawan? Ya, sebenarnya gini, kalau mungkin aku flashback cerita ke awal ya, dulu gitu. Aku tuh unik banget nih. Jadi gini, dulu pas daftar Al-Azhar itu aku bikin esai. Bikin esai. Judulnya gini, meningkatkan pertanian desa. Jadi kan dulu tuh aku beasiswa korporat. Nah terus diminta bikin esai biar keterima gitu kan, salah satu tes seleksinya. Nah itu judul saya waktu itu meningkatkan pertanian di Desa Pasilangu. Kebetulan saya lahir di Desa Pasilangu di Bandung, Kabupaten Bandung Barat. Nah setelah kuliah saya malah ngambil penelitian kelautan, jauh banget kan sama pertanian gitu kan, jauh banget. Terus abis gitu saya kerja jadi guru. Jadi guru. Nah suatu ketika saya kerja sekitar 6 tahun lah jadi guru biologi. Saya ngobrol kembali ke kampung gitu. Saya ngobrol-ngobrol, ternyata banyak loh gitu problem-problem para petani ini gitu. Waktu itu sekitar tahun 2018 lah. Susah katanya ngejualin barang gitu, ditambah marginnya kedapatannya sedikit. Nah waktu itu saya coba jualin ke teman-teman, awalnya tuh ke teman-teman kerja, teman-teman kampus gitu kan. Ternyata emang apa yang kita tulis itu diarahkannya kita ke situ. Jadi dulu kan beberapa tahun sebelum jadi Sobat Veggies gitu, ternyata saya sudah menulis gitu kan. Saya tuh pengen bantu petani-petani di desa saya, dan ternyata jalannya walaupun kita terpisah-pisah gitu kan, balik lagi ke situ. Makanya saya juga kaget kalau diinget-inget lagi gitu ya. Awalnya begitu, kita jual-jualan ke teman-teman aja gitu, bantu-bantu ya, yang dititip di travel gitu sayurannya. Nah kemudian saya ketemu sama Gio yang udah S2 juga di PB dulu, alumni UAI juga biotek, teman kelas gitu, satu asrama juga gitu kan, deket juga. Nah akhirnya
ngobrol lah, kita bikin aja yuk gitu, usaha bareng-bareng gitu. Kita fokusin nih pertanian. Ya udah, saya resign dari ngajar gitu, saya dan dia juga fokus ke sini. Terus dia mulai banyak co-founder gitu kan, ada namanya Mas Indra gitu dari UI juga. Nah kemudian ya udah ada banyak komunitas, akhirnya terbentuklah Sobat Veggies seperti itu awal mulanya. Jadi berawal dari problem petani terhadap akses market ya, sulitnya akses market ke situ. Awalnya sih begitu. Wah, ternyata dari suatu tulisan bisa menjadi sebuah kenyataan ya Kak ya. Nah, setelah mendengarkan kakak tadi gitu kan, aku penasaran nih kenapa sih namanya Sobat Veggies gitu. Mungkin kakak bisa menjelaskan lebih detail lagi apa sih Sobat Veggies itu? Ya, kalau dari nama sih gini kan, kita tuh dulu jualnya sistem reseller dan ke tetangga gitu kan. Jadi bukan ke orang yang nggak dikenal gitu loh. Nah akhirnya ya udah, gimana caranya biar kita dapat sayuran fresh dari teman terdekat kita, makanya namanya Sobat Veggies. Jadi dari ibaratnya kayak jualan dari sahabat kita gitu, dari deket lah, orang deket, makanya namanya Sobat gitu. Biar kita tuh kalau mau beli sayuran fresh nggak usah jauh-jauh deh, dari tetangga sebelah aja gitu. Dulu kan konsepnya itu one cluster, satu perumahan gitu, one cluster one agen gitu, skema reseller. Jadi ya udah bisa dapetin dari orang-orang terdekat, gak harus ke toko misalnya, gak harus ke pasar, seperti itu. Dulu konsepnya awalnya begitu. Nah sekarang ya mulai ekspansi ya ke B2B juga gitu, ke business to business. Tapi karena namanya udah Sobat Veggies, ya udah kita lanjutin aja Sobat Veggies. Awalnya dari situ, dari biar orang tuh beli sayuran deket gitu ke tetangganya, makanya namanya Sobat Veggies ya sayurannya gitu. Berarti Sobat Veggies ini tuh benar-benar membantu banyak orang ya Kak, karena bisa dibelinya ibarat kata deket gitu, kita nggak perlu jauh-jauh untuk mendapatkan buah dan sayuran yang berkualitas gitu. Apalagi mungkin pada saat pandemi kemarin Kak, kan orang-orang mungkin takut untuk keluar rumah karena banyak virus atau semacamnya, tapi dengan adanya Sobat Veggies kita jadi lebih gampang deh untuk memperoleh buah dan sayur yang berkualitas. Betul, lebih ke kemudahan akses dulu kan. E-commerce belum merajalela seperti sekarang ya gitu. Jadi kita jualan via WhatsApp aja gitu, orang-orang nggak mau ribet gitu kan. Kita cuma share katalog di WhatsApp, udah di grup gitu kan, grup masing-masing orang kan. Lumayan banyak tuh gitu, akhirnya lebih besar lagi gitu kan. Pembelinya ya udah kita bikin sistem, akhirnya baru sekitar tahun 2020 Maret kita resmikan menjadi nama PT gitu, menjadi legal seperti itu. Jadi nama PT-nya PT Agri Pratama Mitra Sejahtera itu 2020. Tadinya udah kita ngobrol juga di masjid gitu sama Geo dan tim gitu kan. Terus kita juga kalau rapat itu di pinggir-pinggiran kafe gitu kan. Benar-benar gak ada kantor gitu, sampai akhirnya ya alhamdulillah bisa dapat kantor gitu. Semuanya memang mulai dari nol banget. Seperti terjun bebas gitu. Nah, iya nih Kak. Aku penasaran juga nih, gimana sih mungkin kakak bisa memberikan tips ya untuk membangun usaha tuh bagaimana. Mungkin dari teman-teman kita yang sedang denger ini ada yang baru ingin memulai usaha. Buat adik-adik teman-teman di sini semuanya yang mau bikin entrepreneur, tentu saya dukung, support banget, karena teman-teman selain bisa membuka lapangan kerja, bisa punya value-value lain. Jadi kita tuh kalau ingin jadi entrepreneur tidak hanya mengejar profit aja, tidak hanya mengejar keuntungan, itu walaupun kita butuh gitu kan, tapi kita harus punya value dalam bisnis kita. Tipsnya satu, punya value, entah itu value sosial, lingkungan, tentunya integrasi ya ke nilai sosialnya, nilai lingkungannya gitu, berdampakkah terhadap orang lain gitu atas usaha yang kita buat, seperti itu sih yang karena kalau kita fokusnya hanya karena uang gitu, nanti di saat kita lagi jatuh nih, kita stressfulnya akan tinggi gitu, kita akan mudah menyerah gitu. Tapi kalau kita lihat value lain gitu,
ketika kita lagi drop, kita lagi di titik bawah, ya kita bisa lebih semangat lagi, lebih sabar lagi. Ingat, nilai value-nya itu bukan hanya sekedar profitable tapi bermanfaat untuk yang lain, seperti itu. Kalau contohnya sih, kalau di Sobat Peji sendiri yang bikin saya banyak belajar gitu kan, ini kan pengalaman baru juga buat saya gitu kan, terjun ke dunia bisnis gitu. Terus ketika saya terjun begini, banyak hal lah, obstacle gitu kan, terus friction yang terjadi. Nah itu saya ketika ngobrol sama petani gitu kan, ngobrol sama orang lain gitu, yang nilai value kita kan sebenarnya untuk petani ya, jadi ketika ngobrol sama petani itu lebih semangat lagi gitu. Pertama sih, kedua itu niat. Kedua tuh niatnya harus kuat gitu. Tekadnya apa sih kamu ngebangun bisnis gitu. Setelah niat baru action. Kalau kita niat doang tapi nggak ada action, itu percuma gitu. Lebih baik jangan dilakukan karena berat gitu kan. Ibaratnya kalau menurut saya, entrepreneur itu adalah pekerjaan terpainful gitu, paling menyakitkan gitu, karena semua beban kan di kita, apalagi sebagai owner dan founder gitu. Makanya harus kuat dari value, niat, sama action tadi. Terus aja lakuin, yakin kok pasti ada jalannya, pasti bisa gitu. Makanya jangan hanya satu tujuan aja profit, jangan, tapi harus ada value lain gitu, kebermanfaatan untuk orang lain dari ekosistem yang kita buat gitu. Jadi 3 tuh, niat, value, niat, sama action. Lakukan sekarang sebelum sama orang lain gitu, seperti itu. Wah, keren banget ya Kak tipsnya. Berarti mulai dari tadi yang pertama punya value, habis itu niat, yang ketiga itu action ya Kak. Karena kita ini harus harus punya manfaat gitu Kak, bermanfaat sama orang lain. Jangan fokus aja sama uang ya Kak tadi. Betul. Itu ya, butuh Kak. Tapi kita ada nilai lain lah gitu. Iya. Biar kita tetap semangat. Benar Kak. Berarti emang itu hal-hal yang penting yang dibutuhkan untuk membangun sebuah usaha. Kak, ngomong-ngomong Kak, gimana sih pengalaman Kakak dalam membangun usaha? Apakah ada kesulitan gitu Kak dalam membangun usaha tersebut? Ya, kesulitan pasti ada, apalagi di awal-awal ya. Bahkan sekarang pun ya masih ada kesulitan dengan tingkat yang berbeda di awal gitu. Kesulitan pertamanya membangun usaha itu ya tentunya dari sisi permodalan, itu satu ya. Sisi permodalan, tapi kita nggak pernah menyerah nih untuk cari modal gitu, selalu ada jalan, alhamdulillah gitu kan. Entah itu nyari investor gitu kan, entah ada orang yang baik ingin invest gitu kan, seperti itu, atau ya bisa modal sendiri juga itu lebih baik gitu kan. Nah kalau kedua itu kesulitan, kedua itu manajemen orang, bagaimana kita manajemen people, bagaimana cara kita mengatur tim biar tim itu tetap kompak gitu kan, biar tetap kerjanya optimal tapi tidak memaksa mereka gitu. Jadi bagaimana kita membuat mereka bisa maju gitu, tim kita bisa bekerja optimal, itu membangun tim gitu. Terus ketiga itu tentunya ya kita harus banyak belajar, jangan pernah berhenti belajar gitu, baca buku, nonton YouTube, baca berita gitu kan, jangan sampai ketinggalan informasi gitu kan. Apapun yang bisa kita pelajari, apalagi sekarang medianya banyak ya. Kalau dulu kan hanya buku gitu sama radio TV udah gitu kan, tapi kalau sekarang kan sangat terbuka bebas, internet, YouTube gitu, bahkan YouTube edukasi juga banyak banget sekarang gitu kan, yang tips-tips bisnis gitu, seminar online maupun offline, itu ikutin aja, harus mau belajar, jangan pernah berhenti belajar. Itu salah satu yang solusi ketika kita mendapatkan masalah gitu. Misalnya saya ada solusi ada masalah di pertaniannya gitu, problem sama petaninya, harus tahu bagaimana cara ngobrol sama petaninya. Atau misalnya ada di masalah finansial, harus cari strategi seperti apa gitu. Ada masalah di manajemen tim, bagaimana cara mengelola orang gitu, bagaimana cara mengontrol teman-teman biar tetap kondusif seperti itu. Nah itu ya kuncinya sih harus banyak belajar itu. Masalah sih selalu ada, itu setiap level pasti ada selalu, dan semakin besar itu masalahnya semakin tinggi. Cuma bagaimana cara kita melihat masalah tersebut gitu kan, bagaimana kita ngelihat masalah itu besar atau tidak gitu. Kalau saya sih percaya bahwa ketika ada masalah besar ada solusi yang jauh lebih besar, asalkan kita tetap optimis, tetap sabar gitu kan.
tetap lakukan yang terbaik untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Kalau di bisnis sih masalahnya klasik ya, dari mulai tadi manajemen orang, modal, ya sama strategi ke depannya seperti itu. Biasanya ada masalah-masalah kompetitor lah dan lain-lain seperti itu. Nah iya Kak, pasti dalam menjalani usaha itu kan pasti ada naik turunnya ya. Nah gimana? Betul. Tidak stabil. Ya. Nah gimana nih caranya Kakak agar tetap konsisten dalam menjalani usaha tersebut? Tentunya kita sebagai owner suatu usaha, kita harus punya planning mau dibawa kemana usaha kita ini gitu kan. Kita harus punya planning long goals sama short goals. Kita harus bikin tuh secara detail, misalnya planning 5 tahun ke depan mau ngapain. Untuk mencapai 5 tahun ke depan itu harus apa tuh, di breakdown satu-satu, setiap tahun harus apa tuh yang dicapainya. Nanti setiap tahun itu di breakdown lagi, sebulan tuh harus ngapain aja setiap bulan. Nanti breakdown lagi harian tuh seperti apa, sehingga kita itu on the track gitu loh. On the track, jadi harus nentuin dulu goalsnya. Jangan kumaha engke kalau kata bahasa Sunda mah ya. Tentuin dulu kamu tuh mau apa gitu. Tentuin dulu mau apa, baru nanti breakdown apa yang harus kamu lakukan, sehingga kalau nanti ada kendala di luar di luar ekspektasi, ya kamu kan udah punya plan. Berarti harus udah punya plan A, plan B, plan C gitu kan. Seperti itu. Yang penting tentuin dulu goalsnya, baru nanti breakdown satu-satu. Nanti per tahunnya ngapain, short planning yang ngapain, apa yang harus dilakukan, sehingga pekerjaan kita tuh tetap on the track seperti itu. Caranya itu kita harus tentuin goals dulu, apa yang kita mau, terus juga planning buat kedepannya gimana, planning cadangan juga gitu ya Kak. Karena emang naik turun itu kan emang hal yang wajar ya Kak sebenarnya. Betul. Itu aku juga penasaran deh Kak, gimana cara Kakak itu membangun mitra-mitra sama para petani? Kalau mitra petani, kebetulan saya anak petani. Jadi komunitas petaninya sudah disediakan gitu, sudah ada gitu. Nah, tinggal bagaimana cara ngebangun market. Nah, kalau ke petani sih tentunya kita harus ngobrol banyak gitu, harus dekat sama mereka gitu kan, harus memberikan solusi atas permasalahan yang mereka mau, sehingga mereka tuh mau dekat sama kita gitu, jaring komunitas sama mereka, sering-sering silaturahmin gitu, sering-sering beli produknya mereka seperti itu. Jadi mereka dekat sama kita, sehingga kepercayaan mereka tuh meningkat sama kita seperti itu. Kalau sama petani ya biasanya kita datengin, terus kita tanya masalahnya apa, kalau cocok kita beli produknya, terus nanti datengin lagi, ya kita kasih solusi lainnya seperti itu, sehingga mereka mau bermitra dengan kita. Nah, aku juga penasaran nih Kak, gimana sih caranya Kakak memasarkan usaha tersebut secara efektif dan masih berlanjut hingga saat ini? Ya, strategi pemasaran ya. Kalau dulu sih kita skemanya yang tadi itu ya, B2C sebutnya ya, business to customer. Jadi kita jual langsung ke reseller gitu kan, atau ke konsumen langsungnya tanpa reseller. Nah, seiring berkembangnya Sobat Pages, akhirnya kita mengambil dua-duanya. Ada juga B2B, yaitu bisnis ngambil market yang Horeca juga. Nah, tentunya peranan sosial media sangat penting ya dalam memperkenalkan branding gitu. Nah, kalau dari saya sih 2 tips untuk pemasaran itu. Kalau misalnya ke B2C itu strateginya itu emosional. Jadi bagaimana cara marketing kita menggunakan emosional mereka gitu. Contoh misalnya, kalau beli di Sobat Pages bisa membantu petani A. Contoh itu emosional. Jadi walaupun mungkin di kompetitor ada yang lebih murah gitu kan, bisa jadi. Tapi mainan emosional itu, dengan beli di Sobat Pages mendukung pertanian berkelanjutan. Nah, itu seperti itu branding strateginya. Nah, terus kalau ke B2B, ke bisnis itu mereka mainnya logika. Gak bisa kita main value ke emosional gitu. Walaupun sekarang udah rada tengah-tengah ya, B2B juga rada emosional. Tapi tetap logika tuh harus main. Kamu bisa dapetin harga stabil hanya di Sobat Pages. Contoh itu cara marketingnya. Gitu. Jadi biasanya kan kalau B2B maunya harganya stabil sepanjang tahun, supply-nya stabil, kualitasnya terjaga. Nah, gitu. Jadi kita mainan kamu kalau dalam setahun biasanya bisa, contohnya produk cabai misalnya kita jualan ke pabrik sambal misalnya gitu kan.
Nah, pabrik sambal kan maunya pasti harga cabainya stabil dan suplainya stabil, kualitasnya terjaga, tahu nanamnya di mana. Nah, itu ada di Sobat Veggie seperti itu. Ya, peranan media sosial, email marketing gitu kan, digital marketing, terus bahkan telemarketing, bahkan marketing langsung gitu kan, person to person, itu kita masih lakukan semuanya strateginya seperti itu. Berarti intinya kita harus pinter-pinter gimana caranya memasarkan. Ya, betul. Kita harus banyak belajar strategi marketing karena sekarang orang fleksibel banget gitu. Orang itu tren-tren itu sekarang fleksibel, nggak bisa ditebak gitu. Tapi kita bisa memprediksi gitu. Kalau tebak-tebakan acak nggak bisa. Makanya harus banyak baca tren masa kini, berita-berita itu biar kita tahu apa yang harus kita lakukan gitu untuk antisipasi. Misalnya kita punya goal A, tapi ternyata trennya nggak begini. Oh ya udah, kita ubah segera gitu sebelum terlambat. Nah, gitu. Wah, menarik banget nih Kak tips-tipsnya. Ya. Nggak kerasa ya Kak, kita ngobrolnya juga udah lumayan lama. Mungkin terima kasih banget udah dapat kesempatan buat sharing-sharing sama Kak Sarah dalam membangun usaha. Nah, mungkin sebagai penutup podcast nih ya Kak, boleh nih Kakak memberikan pesan buat teman-teman pendengar podcast kita yang mungkin baru ingin memulai usaha. Ya, oke, terima kasih adik-adik semua, kawan-kawan biotek, semangat banget untuk podcastnya, keren banget. Aku dukung selalu, sukses ya. Nanti podcastnya bisa terkenal seperti podcast Deddy Kobuzer. Amin gitu. Aku juga makasih banget udah diundang, senang banget bisa sharing-sharing di sini. Aku pun masih belajar, masih nol lah ilmunya gitu di dunia ini gitu kan. Tapi aku bisa sharing sedikit pengalaman gitu yang saat ini udah aku jalani. Pertama, kalau mau bangun entrepreneur, tentunya adik-adik harus fokus. Pertama itu harus serius, niatan yang baik gitu kan, niat tidak hanya ikutan tren saja, niat future-nya ke depan jauh gitu kan, ada nilai masa depannya dan bermanfaat. Tentunya kita kan anak biotek ya, harus cinta lingkungan, betul tidak? Gitu kan, harus membuat bisnis yang berdampak terhadap masa depan gitu. Jangan sampai bisnis itu nantinya yang merusak, jangan. Kita harus ke situ. Terus berdampak juga sosial tentunya kepada masyarakat itu, membuka lapangan kerja, menghasilkan apalagi banyak lah gitu kan, sosial. Nanti tadi itu niat, nilai yang harus ada nilai sosial dan ekonominya, ya tentu action. Karena gini, ide itu banyak di otak ya, tapi siapa yang action duluan dia yang menang gitu. Siapa yang action duluan, siapa yang mulai jalan gitu kan, gak apa-apa. Jatuh, bangun, pengusaha itulah yang harus dilewati. Sepertinya udah sunatullah, kita tuh harus misalnya susah dulu gitu kan, struggle dulu gitu kan. Coba kalau tanya-tanya founder-founder startup sebesar Gojek gitu kan, sebesar Sayurbok gitu kan, sebesar Segari, mungkin startup lain-lainnya gitu kan, Tani Hub, semuanya dimulai dari nol. Jangan patah semangat ketika drop gitu. Tetap percaya bahwa usaha kita itu bermanfaat untuk banyak orang gitu, sehingga kita tuh tetap semangat. Jadi jangan mudah menyerah dan jangan ganti-ganti gitu kan. Tetap fokus. Kalau memang kalian udah yakin itu adalah passionnya kalian dan value-nya udah ketemu, udah terusin aja, lanjutin aja gitu kan. Lanjutin aja selama marketnya ada. Pivot bisnis bisa gitu kan, tapi kalau misalnya udah mau fokus di entrepreneur ya harus fokus seperti itu. Dan tentunya bangun jaringan sebanyak mungkin, sebanyak silaturahim sama orang. Selain nambah rezeki, itu rezeki kan tidak hanya harus dalam bentuk uang, tapi bisa bentuk komunitas, jaringan gitu kan, dan lain-lain. Jangan menutup diri untuk belajar. Kita tuh jangan pernah berhenti belajar, maupun walaupun kita nggak S2, S3 gitu kan, nggak apa-apa, terus belajar. Apalagi sekarang kan banyak media-media untuk belajar. Jurnal bisa baca gratis banyak gitu kan, di di internet, bisa ke perpustakaan. Banyak yang nonton YouTube juga banyak gitu, yang berarti belajar seperti itu. Selalu haus akan ilmu gitu, apapun, walaupun bertentangan dengan biologi, misalnya bukan bertentangan, berbeda gitu, berbeda
seperti itu. Tapi tetap harus banyak belajar. Itu sih kalau tips dari aku, tetap semangat. Tentunya dipikirkan matang-matang konsep bisnis yang mau dibuat gitu sebelum launching. Seperti itu, baiknya tanya-tanya gitu ke yang udah ya mentor lah, punya mentor. Bagusnya sih misalnya tanya-tanya dulu, ini gimana, ini bagus gimana gitu, biar kita nggak salah arah gitu. Dulu aku itu nggak punya mentor gitu, bener-bener jalan sendiri, makanya growth-nya juga cukup lambat gitu. Tapi kalau punya mentor, kita growth-nya akan lebih cepet gitu, sehingga bisa yang kira-kira mungkin akan nggak bagus lebih dieliminasi gitu. Kayak gitu ya. Tentunya ada feel free untuk kontak-kontak saya, kan ada nomornya ya di siapa tadi, Syahrani ya, di siapa ya, di Sekar. Ya di Sekar ya, silakan gitu. Terus ada Kageo juga kalau di biotek yang bareng sama saya gitu untuk jualan di Sobat Veggies gitu. Pokoknya feel free lah untuk mau ngobrol-ngobrol, mau nanya-nanya bisnis gitu. Pokoknya tetap semangat, ingat nilai tujuan, action secepatnya gitu, sama fokus dan mau belajar terus. Itu sih tipsnya. Oke, baik Kak. Semoga teman-teman yang di rumah juga bisa membangun usaha sehebat Kak Sarah ya Kak. Amin. Terima Aku kasih masih sedikit, masih kecil usahanya. Doain aja ya semuanya. Amin. Terima kasih banyak ya buat Kak Sarah atas kesempatannya pada hari ini, juga pesan-pesannya yang sangat membangun. Semoga pengalaman Kak Sarah ini bisa jadi motivasi buat kita semua yang dengerin podcast. Juga semoga semangatnya Kak Sarah bisa kita terapin Kak. Amin. Terima kasih juga buat kalian semua yang udah dengerin podcast ini sampai akhir. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya. Bye-bye. Bye.